Menjadi presiden di negeri sebesar dan seluas Indonesia tidaklah mudah. Hal inilah yang dialami oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun kepemimpinannya. Meski sejumlah pihak sering mengkritik cara Presiden dalam mengambil keputusan, namun cara tersebut justru efektif untuk menyelesaikan konflik. Ini terlihat di mana SBY dengan cepat menyelesaikan konflik antara KPK dan kepolisian, sehingga menjadi tidak berkepanjangan. SBY juga tidak segan-segan untuk turun berkomunikasi dengan rakyatnya. Bahkan dalam berbagai bencana alam, SBY langsung turun dan mendengar keluhan dan hidup di pengungsian. Dilahirkan sebagai presiden yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat, ternyata juga tercermin dalam sikap Presiden SBY yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Meskipun kerap kali Partai Demokrat mendapat kritik tajam di berbagai media, hingga popularitas Demokrat menurun tajam, SBY dinilai sebagai presiden yang menghargai kebebasan pendapat, termasuk kebebasan pers. Tak bisa dipungkiri, selama 10 tahun menjabat, Presiden SBY berhasil mengantar Indonesia melewati transisi demokrasi, kestabilan politik, dan pembangunan ekonomi yang tak terbantahkan. Tim TV One mengabarkan. Jadi kalau saya membahas ini dengan Mas Wisnu Nugroho atau Mas Inu, rasanya kurang seru ya Mas ya kalau cuma berdua aja ya. Kita tambah satu lagi deh narasumber kita. Ada pengamat politik Mas Alvan Alfian. Selamat malam Mas Alvan. Malam Mbak. Silakan kita bareng-bareng di sini. Halo Pak Wisnu. Kabar baik. Mas Alvan. Ya. Kalau sama Mas Alvan kan pengamat politik ya. Baik, ya. Jadi kita berbicara mengenai komunikasi lah Bapak Presiden kita ini bersama dengan masyarakat Indonesia. 10 tahun memimpin dan semua masyarakat juga tahu karakter dari Pak SBY, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan masyarakat dan semua pemimpin rasa-rasanya mengatasnamakan rakyat. Ya. Tanggapan Anda? Ya, saya kira Pak SBY ini adalah sebuah fenomena dalam politik Indonesia. Kan kalau bukan fenomena, maka Pak SBY kan tidak mungkin menjabat presiden selama 2 periode. Ya kan? Itu kan satu fenomena bagi politik kita. Pak SBY itu kan sebenarnya, saya pernah mengatakan Pak SBY ini presiden yang dipilih di era demokrasi langsung dan memiliki banyak referensi tokoh-tokoh yang sudah menjadi presiden sebelumnya. Jadi sebenarnya dari sisi itu Pak SBY cukup kaya, punya kesempatan yang luas untuk belajar pada sosok Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Habibie, ya kan, bahkan Bu Megawati. Jadi Pak SBY itu memiliki kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin berdasarkan presiden terdahulu, tapi Pak SBY tetap Pak SBY gitu. Dengan style kepemimpinan yang berbeda ternyata dengan presiden-presiden sebelumnya. Atau justru menyempurnakan ya? Menyempurnakan saya kira tidak melengkapi, juga akan melengkapi atau memberi warna yang lain. Karena pada dasarnya style kepemimpinan Pak SBY kan sangat lain seperti yang diceritakan oleh Wisnu tadi kan. Pak SBY itu kalau menurut saya style kepemimpinannya itu agak formal gitu. Dan dia sadar sekali dengan kenejisan. Nejis ya kan. Dan itu penting dalam politik Indonesia, kenejisan dan kepolitikan itu penting. Karena dulu waktu zaman Bung Karno muda itu kan juga sangat nejis dan itu disukai oleh rakyat. Dan saya kira terlepas dari apakah ada hubungannya dengan Bung Karno di masa lalu, Pak SBY memiliki kesadaran terhadap kenejisan. Ya kan? Anda melihat kenejisan ini dari mana Mas Alvan? Ya paling tidak cara berpakaian, kemudian menyisir rambut, dan kemudian gestur. Semuanya betul-betul dipertimbangkan. Bukannya itu sangat formal sekali ya Mas? Ya itulah kemudian yang mengesankan Pak SBY sangat formalistik begitu. Formalistik, nejis ya kan, dan kemudian kata-katanya itu teratur, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga sangat sistematis. Itu kelebihan SBY dibandingkan dengan presiden-presiden yang sebelumnya, apalagi dibandingkan dengan Gus Dur yang hanya sekedar melontarkan kalimat-kalimat yang
kadang-kadang susunan kalimatnya tidak serapi Pak SBY, ya kan? Nah itu yang membuat Pak SBY itu memang walaupun tadi dikatakan Wisnu dia juga belusuan di tengah-tengah masyarakat, tetap saja menimbulkan semacam efek bahwa Pak SBY ini adalah priayi, gitu loh. Karena memang betul-betul dia menjaga formalitas, kewibawaan, kenecisan, dan tutur katanya juga lemah lembut, ya kan? Beda pada akhirnya pada suatu masa Pak SBY dibandingkan dengan Mbah Marijan di Gunung Merapi itu sebagai sosok yang informal, yang antitesisnya Pak SBY betul. Nah, ketika kemudian politik lokal itu semakin ditandai demokrasi elektoral, muncullah Jokowi terlontar ke atas, itu saya kira juga merupakan diuntungkan oleh style kepemimpinan Pak SBY yang sangat formal itu, kemudian muncul antitesisnya. Jadi kalau dilihat dari sini, munculnya Jokowi itu adalah warisan SBY juga. Gitu, karena Pak SBY begitu, muncul pemimpin yang antitesis dia, ya kan? Kemudian kekurangan-kekurangan Pak SBY itu kemudian dijawab oleh munculnya Jokowi. Dalam demokrasi elektoral di Indonesia begitu ya. Sebelum nanti kita membicarakan permasalahan itu dengan adanya presiden terpilih sekarang Pak Jokowi, saya tertarik dengan kalimat Mas Alvan tadi, kenecisan. Kenecisan ini kan berbicara mengenai cara berpenampilan begitu ya. Saya akan mengulik dari Mas Inu nantinya, tapi di segmen selanjutnya mengenai penampilan dari Pak SBY. Tetap lagi pemirsa. Istilah baru, ini baru bagi saya, dan tentunya menarik adalah kenecisan dalam berpolitik. Tadi sudah sampaikan, dijelaskan oleh Mas Alvan, saya cross-check lah ke Mas Inu, bagaimana kira-kira kenecisan dari Pak SBY ini? Ya, apa yang dikatakan Bung Alvan betul, bahwa memang SBY itu pejabat politik yang sangat-sangat memperhatikan penampilan. Dalam hal ini istilahnya kenecisan politik. Penampilan dalam banyak hal. Dalam penampilan dia fisik, secara visual, orang melihat pakai bajunya, lalu pakai pecinya, lalu sisiran rambutnya, ubannya udah banyak atau belum, sampai ketika dia berpidato, gesturnya, lalu kata-kata yang harus diulang yang mana, itu dia memperhatikan betul dan menghitung. Dan untuk itu sering ada latihan. Ketika dia pidato, siapa yang melatih? Dia sendiri yang berlatih, kemudian ada staf khusus, saya menyebutnya tim hore, orang yang ada di sekitar SBY. Lalu dia menjadi semacam penilai untuk SBY. Kemudian SBY biasanya waktu itu masih ada Andi sama Dino. Lalu dia bertanya, Dino gimana penampilan saya? Andi atau Dino bilang kalau bagus, bagus. Gitu. Tapi berani gak sih mengatakan, Pak kurang ini, Pak kurang sini, Pak kurang sini? Karena untuk kepentingan penampilan yang memang jadi tujuan, Andi atau Dino kadang-kadang, Pak untuk urusan ini Bapak jedanya terlalu panjang, tolong dipersingkat dan nanti kita ubah teks di teleprompter ini untuk kita baca lebih singkat. Bicara mengenai penampilan, Mas Inu, warna favorit Pak SBY apa ya? Tahu nggak? Kalau warna favorit seperti cermin di partainya biru kayaknya. Biru ya? dan yang lainnya dia sering kadang-kadang merah bata itu yang pakaian yang sering dia pakai. Jadi ketika dia pakai warna-warna yang merah bata, itu suasana hatinya sedang apa. Dia sangat perhatian untuk memilih warna selalu saya. Hari ini selain memang pakaian-pakaian resmi seperti misalkan jas, kemudian batik seperti itu ya. Pakaian favorit Pak SBY itu apa lagi sih Mas ini? T-shirt ya, yang berkerah itu ya. Iya. Suka pakai celana pendek untuk momen-momen misalkan berolahraga atau apa gitu? Kayaknya nggak, tetap dia pakai celana panjang ya. Panjang. Kalau main golf atau jogging di istana itu saya beberapa kali mendapati kesempatan untuk tahu ya pakai yang panjang ya. Iya. Kemudian beraktivitas olahraga yang Pernah nggak sih sesekali itu melakukan penampilan ataupun berpenampilan yang mengagetkan teman-teman wartawan? Wah, tumben nih Bapak nih pakai baju seperti satu hal yang ketika itu saya agak kaget soal kenecisan politik yang tadi dibilang Alvan. Saya mendapati ketika itu mungkin waktu itu mendadak ya, sehingga satu kali SBY tampil tanpa kaos kaki, dan itu terpotret di kamera. Artinya nggak tahu ini karena dia mendadak atau spontan atau tidak mengontrol penampilannya sehingga harus necis sekali. Dia keluar dari rumah bertemu dengan masyarakat, lalu melakukan kegiatan dan diliput oleh media. Kakinya terangkat, lalu tidak ada kaos kakinya di situ. Gak ada yang berani nanya, Pak, kenapa Pak kelupaan Pak nggak pakai kaos kaki? Gitu. Saya juga sadarnya setelah pulang, ketika saya lihat foto, ini SBY nggak pernah nih dalam pengalaman saya meliput dia selama
sekian tahun mendapati SBY tidak sempurna seperti ini. Karena dia sangat perhatian sekali untuk hal-hal yang detail kayak gitu. Mas Alvan, ketika kita bandingkan dengan presiden terpilih saat ini, yaitu Pak Jokowi, Pak Jokowi berpenampilan cukup cuek ya, menggunakan misalkan pakaian putih, kemudian celana hitam, dan juga menggunakan sepatu yang apa adanya, dan cara berkomunikasinya adalah menyapa langsung masyarakat dengan bahasa-bahasa, ya bahasa masa-masa kini. Kalau Pak SBY kan bahasa-bahasa formal. Cukup efektif Kak komunikasi yang dibangun oleh presiden terpilih saat ini? Ya, saya kira memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa munculnya Jokowi itu juga dilejitkan oleh adanya pemimpin yang seperti Pak SBY ini. Artinya kemudian memunculkan ekstrim yang lain dari style kepemimpinan Pak SBY. Jadi Pak Jokowi yang muncul dengan itu sangat ekstrim loh Mbak, sangat kontras loh antara Pak SBY dan Pak Jokowi ya, dalam hal berpakaian, dalam hal apa itu berinteraksi dengan orang. Pak SBY itu walaupun apa itu berkunjung ke daerah bencana, ngobrol dengan rakyat dan sebagainya, itu barangkali dengan pakaian yang dipakainya sendiri yang necis tadi, justru malah membuat komunikasi yang informal itu tidak bisa apa itu alamiah begitu ya. Tapi Jokowi ini dengan pakaian yang seperti itu dan dia tampil alamiah, dan bahwa memang dia tidak punya beban kenecisan dalam dia berpolitik, itu juga membuat Pak Jokowi lancar-lancar saja dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi itu kan Jokowi sebelum menjadi presiden. Nah, setelah menjadi presiden, siapa tahu nanti Pak Jokowi ini juga mengalami SBY-isasi dalam berpakaian. SBY-isasi, istilah baru lagi. Kenecisan Pak Jokowi kan juga sudah mulai diatur-atur. Ya, mau tidak mau itu, mau tidak mau dia harus apa itu bajunya diukur, harus pakai baju ini dan sebagainya. Itu barangkali bisa menghambat kealamiahan Jokowi dalam berkomunikasi dengan rakyat, bisa saja. Tapi begini, pentingkah hal itu dirubah, dilakukan? Karena kapasitasnya dia sebagai seorang kepala negara, sebagai panglima tertinggi di negara ini. Jawabannya nanti ya, Mas Alvan ya. Kita akan sudah kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Kita sudah berada di segmen terakhir, ini juga sekaligus closing mungkin bagi narasumber kita. Yang pertama ke Mas Alvan, tadi saya mengatakan bahwa setiap pemimpin ini mempunyai cara yang berbeda. Pak SBY seperti ini, Pak Jokowi seperti ini. Perlukah nanti Pak Jokowi, presiden terpilih kita ini, untuk merubah gaya komunikasi berpolitiknya, termasuk kenecisan dalam berpolitik? Ya, saya kira Pak Jokowi harus berubah gitu loh. Artinya dia kan sudah menjadi presiden. Ada kalanya dia harus tampil berwibawa. Bahkan dia harus necis, ya kan? Tapi ada kalanya tetap mempertahankan sisi-sisi dia, informalitas dia, ya kan? Dalam berpakaian, dalam menyapa publik dan sebagainya. Bisa saja hari-hari politik kenegaraan, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, itu Pak Jokowi itu harus memang dia harus berwibawa dan harus mengurangi tertawa gitu loh Pak Jokowi ini, ya kan. Tapi hari Sabtu, hari Minggu dia bolehlah bercengkerama dengan masyarakat, tertawa lagi dan sebagainya, ya kan. Nah, itu sebab kalau tidak nanti Pak Jokowi ini bisa kehilangan kewibawaan kalau penampilannya selalu informal. Presiden itu bagaimanapun juga pejabat formal loh, ya kan. Jadi dia harus kesadaran formal dan informal ini harus ritmenya harus dijaga oleh Pak Jokowi. Gitu. Baik, tadi saya menagih janji dari Mas Indo ketika memang ada momen ketegangan antara Anda bersama dengan Presiden SBY gara-gara sebuah tulisan. Pada saat kapan sih itu, Mas Indo? Ini saya melihatnya sebagai sebuah legacy yang positif dari SBY. Dari SBY ini saya mengenal bagaimana dari sisi dia mencintai harmoni, dia tidak mau langsung berkonflik. Dia menggunakan waktu itu mekanisme hak jawab. Dan bagi saya dia adalah, dan tercatat oleh sejarah, satu-satunya pejabat di Indonesia, pejabat pertama yang menggunakan mekanisme hak jawab ketika berurusan dengan media. Kenapa ketika dia tidak apa, waktu saya menulis tentang peristiwa tsunami dan bagaimana SBY itu kehilangan semua panggungnya karena kemudian masyarakat berduka dan memperhatikan tsunami. Saya menulis artikel feature tentang aktor yang kehilangan panggung. Oh, yang dibuat di Kompas itu ya. Itu jadi responnya SBY tentu tidak terima ya, karena menurut dia pemahamannya tidak seperti itu. Dan cara dia menanggapi itu tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menempuh jalur-jalur di luar jalur-jalur demokratis, tapi dia menggunakan mekanisme hak jawab yang diatur oleh undang-undang pers, dan itu menjadi legacy dan sekarang ini diterapkan oleh banyak pejabat ketika dia merasa dirugikan. Dan ini bagi saya sendiri sebagai jurnalis, mungkin bagi media ini adalah legacy yang nyata bahwa dia mempertahankan demokrasi dengan cara menjaga kebebasan berpendapat, bagaimanapun tetap harus dipelihara. Bukan gini ya,
bilang ke dan pas pampresnya, tolong siapa itu, catat nama dia. Kan seperti itu ya, Pak. Dia bisa menggunakan itu, tapi tidak ditempuh. Dan itu bagi saya appreciate. Baik, kalau misalkan Pak SBY nonton malam ini, ada pesan-pesan khusus yang disampaikan? Saya hanya pesan satu titipan dari keluarganya Pak Mayar tentang bagaimana rakyat yang sebenarnya harus diperjuangkan. Ini sebenarnya sekaligus titipan untuk pemerintah yang akan datang. Bagaimana rakyat yang ketika itu dipakai untuk kepentingan politik diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan dikawal perjuangannya apakah sampai pada tujuan yang ingin dicapai itu. Ini juga tentunya khusus juga untuk presiden terpilih. Siapapun yang menggunakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan. Terima kasih Mas Sinu. Kemudian Mas Alvan, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan kabar khusus yang akan hadir besok pada pukul 22 malam. Saya Winnie Carita undur diri, terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.